Halo, selamat pagi dan salam sehat buat kita semuanya. Apa kabar kalian hari ini? Semoga baik-baik saja ya. Baiklah, ini adalah pertemuan dari kita yang pertama. Nah, untuk itu tentunya kalian sudah kenal kan sebagian dengan Ibu, tapi apa-apalah Ibu memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama Ibu Flora Yulita Ginting, inisial FG. Ibu akan membawakan mata pelajaran kimia untuk 1 tahun ke depan. Nah, Ibu juga sebenarnya ingin berkenalan dengan kalian, tapi perkenalan dengan kalian Ibu tunggu di Google Classroom atau GCR. Silahkan bergabung ya anak-anak Ibu semuanya. Baiklah, kita akan langsung saja memasuki materi kita yang pertama di kelas 12, yaitu sifat koligatif larutan. Selamat menyaksikan. Baik, kita mulai bab 1, sifat koligatif larutan. Tujuan pembelajaran yang pertama adalah memahami sifat-sifat fisik larutan, konsep larutan, proses kelarutan, dan interaksi antar partikel dalam larutan. Yang kedua, menghitung konsentrasi larutan yang menghubungkannya dengan sifat koligatif larutan. Coba kamu perhatikan gambar yang tampil di slide ini. Gambar apakah itu? Ya, kalau kita lihat itu ada sebuah mobil yang mencairkan salju dengan menggunakan garam. Nah, itu adalah salah satu contoh aplikasi dari sifat koligatif larutan. Kita lanjutkan yang berikutnya. Apakah yang dimaksud dengan sifat koligatif larutan? Sifat koligatif larutan adalah sifat-sifat larutan yang tidak bergantung pada jenis zat terlarut tetapi hanya tergantung pada konsentrasi partikel zat terlarutnya. Ananda tentu masih ingat apa yang dimaksud dengan larutan, bukan? Ya. Jadi ketika Ananda memanaskan sup yang mengandung larutan garam, apa yang menguap, air atau garam dapurnya? Manakah yang lebih dahulu mendidih? Manakah yang titik didihnya lebih tinggi? Nah, pertanyaan ini akan terjawab setelah Ananda mempelajari keseluruhan dari bab ini. Sifat fisik larutan ditentukan oleh interaksi yang terjadi antara partikel-partikel pelarut dan zat terlarut. Berdasarkan kapasitas zat terlarut yang larut dalam air, maka larutan dikelompokkan dalam 3 jenis, yaitu larutan belum jenuh, larutan tepat jenuh, dan larutan lewat jenuh. Kelarutan adalah ukuran seberapa banyak zat terlarut yang akan larut di dalam pelarut pada suhu tertentu. Sebagai contohnya, ya, misalkan adanya interaksi yang terjadi jika larutan garam dapur atau NaCl dilarutkan dalam air, maka ion Na+ dan Cl- yang terbentuk distabilkan oleh peristiwa hidrasi, dan pada umumnya senyawa ionik akan lebih mudah larut dalam pelarut polar dalam kurung air daripada pelarut nonpolar, atau dalam hal ini contohnya CCl4 atau karbon tetraklorida. Nah, untuk menghitung jumlah partikel zat terlarut yang sebenarnya, maka harus diketahui partikel zat terlarut tersebut dalam bentuk ion atau molekul. Jumlah partikel zat terlarut dalam larutan dapat dinyatakan dengan beberapa satuan konsentrasi. Dan yang akan kita pelajari pada bab ini ada 5 satuan konsentrasi. Yang pertama adalah persen massa, yang kedua bagian per juta, yang ketiga fraksi mol, yang keempat molalitas, dan yang kelima adalah molaritas. Satu persatu kita pelajari dalam bab ini. Yang pertama, ya, persen massa yang disingkat dengan persen M per M, yaitu banyaknya massa zat terlarut yang terkandung dalam 100 satuan massa larutan yang dinyatakan dengan rumus persen M per M sama dengan massa zat terlarut dibagi dengan massa larutan dikali dengan 100%. Oke, kita masuk yang kedua, yaitu bagian per juta atau kita singkat dengan BPJ, yaitu menyatakan massa zat terlarut dalam 1 juta satuan massa larutan, yang juga dinyatakan dengan rumus BPJ sama dengan
Massa zat terlarut dibagi dengan massa larutan dikali dengan 100%. Nah, untuk contoh soal dari kedua satuan konsentrasi ini, boleh kamu perhatikan buku paket kimia kita halaman 8 sampai 9, di mana contoh 1,3 untuk persen massa dan contoh 1,4 untuk BPJ. Baik anak-anak sekalian, kita lanjutkan satuan konsentrasi yang ketiga yaitu fraksi mol. Fraksi mol menyatakan perbandingan banyaknya mol dari zat tersebut terhadap jumlah mol seluruh komponen dalam larutan. Yang dinyatakan dengan rumus XA sama dengan Na per Na tambah Nb dan Xb sama dengan Nb per Na tambah Nb. XA itu kita umpamakan sebagai fraksi mol pelarut, sementara Xb itu kita nyatakan dengan fraksi mol zat terlarut. Nah, apabila fraksi mol dari masing-masing zat yang ada dalam larutan dijumlahkan, maka secara keseluruhan nilainya adalah 1 atau dinyatakan sebagai berikut. XA tambah XB sama dengan 1. Berikutnya, kita lanjutkan satuan konsentrasi yang keempat yaitu molalitas, yaitu menyatakan banyaknya mol zat terlarut di dalam setiap 1000 gram pelarut, yang dinyatakan dengan rumus M sama dengan N per P dalam satuan kilogram atau M sama dengan N kali 1000 per P dalam satuan gram, di mana keterangannya ada masing-masing di dalam slide itu. Bisa Ananda perhatikan. Kemudian yang terakhir adalah satuan konsentrasi molaritas. Molaritas menyatakan banyaknya mol zat terlarut di dalam setiap 1 liter larutan, yang dinyatakan dengan rumus M sama dengan N per V. Nah, kalau ini M-nya M besar. Kalau molalitas, M-nya adalah M kecil. Dengan keterangan masing-masing bisa kamu lihat di dalam slide. Nah, sekarang kita perhatikan contoh soal dari satuan konsentrasi fraksi mol. Perhatikan soalnya. Hitunglah fraksi mol urea dalam larutan urea 20% jika diketahui MR urea sama dengan 60. Jadi kita harus memahami dulu bahwa fraksi mol itu merupakan nisbah mol terlarut dengan mol larutan. Jadi artinya mol pelarut ditambah mol zat terlarut. Maka yang ditentukan yaitu berapa jumlah mol pelarutnya dan berapa jumlah mol zat terlarut. Kemudian menentukan fraksi mol dengan rumus yang ada. Maka kita buat di sini. Dalam 100 gram larutan urea terdapat 20%, katanya ini menunjukkan pengertian bahwa 20 gram lah ureanya dan 80 gram airnya karena di dalam 100 gram. Jadi 100 kurang 20 itulah 80 itu. Nah, jadi sekarang masing-masing sudah kita dapatkan berapa gramnya sehingga bisa kita cari molnya. Nah, tadi mol air berarti sama dengan karena airnya 80 mencari mol, kamu masih ingat kan pelajaran sebelumnya bahwa mol sama dengan gram per mr atau AR. Jadi mol air 80 per 18, 4,44 mol. Mol urea 20 per 60, 0,33 mol. Jadi fraksi mol untuk urea atau zat terlarutnya berarti XB sama dengan mol urea dibagi dengan mol total. Maka hasilnya 0,069 mol. Kalau kita menginginkan fraksi mol pelarutnya juga boleh, yaitu dengan mengurangkan 1 dikurang mol dari fraksi mol dari urea itu. Jadi 1 dikurang 0,069 sama dengan 0,931 mol. Ya. Baik, kita lanjutkan dengan contoh yang berikutnya yaitu mengenai molaritas dan molalitas. Perhatikan soalnya. Nah, yang pertama untuk molaritas. Hitunglah konsentrasi larutan yang dibuat dari 2 gram kristal NaOH yang dilarutkan ke dalam air hingga volumenya 500 ml. Kalau yang kedua molalitas. Nah, apa beda molaritas dengan molalitas? Kamu tentu sudah tahu. Ini dalam satuan di dalam volume, ini di dalam massa. Ya, jadi ini dalam volume 500 ml, kalau ini di dalam 400 gram air. Kita perhatikan penyelesaiannya. Nah, untuk konsentrasi, untuk molaritas, perhatikan rumusnya tadi bahwa M sama dengan
mol per volume. Tentunya ini juga di kelas 11 sudah kamu pelajari kan. Kemudian untuk molalitas, perhatikan rumusnya. Molalitas dengan M kecil sama dengan 0,2 mol kali 1000 per 400 gram. Jadi dia di dalam molaritas di dalam volume, kalau molalitas di dalam massa. Maka masing-masing dapatlah untuk molaritas 0,1 mol per liter, kalau molalitas 0,5 molal. Baiklah anak-anak ibu semuanya, materi kita pada pertemuan pertama ini cukup sampai di sini. Kita hanya sampai kepada menentukan konsentrasi dari satuan yang akan kita gunakan nanti di dalam penghitungan sifat koligatif larutan. Jadi untuk pertemuan berikutnya baru kita mempelajari apa-apa saja yang termasuk sifat koligatif larutan. Nah, di akhir materi kita ini seperti biasa ya, Ibu akan memberikan latihan. Coba kamu kerjakan latihan ini di buku latihannya, kemudian kamu kumpulkan melalui GCR. Baik, anak-anak Ibu, sampai di sini dulu pertemuan pertama kita. Selamat bekerja. Terima kasih.